Putraku meninggalkan di hujan 80 km. Ketika pengawalku datang menyelamatkan, hujan deras mengguyur kampung kecil itu, mengalir di atas atap rumah-rumah yang sederhana. Lestari, ibu tunggal yang tegar, terdesak oleh kesulitan ekonomi, menjajakan makanan keliling dari pagi hingga sore. Setiap langkahnya penuh harapan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membesarkan putranya, Budi. Namun, di balik senyum hangatnya, hati Lestari merasakan duka yang mendalam. Ia berjuang sendirian, dengan hanya uang yang diperoleh dari menjajakan nasi goreng dan kerupuk yang dibungkusnya. Budi, remaja yang kini mulai merasakan beban hidup, terkurung dalam tekanan dan rasa ketidakpuasan. Ia merindukan kebebasan, terjebak antara cinta kepada ibunya dan keinginan untuk mencari jalan keluar yang penuh impian. Malam itu, di antara dentingan hujan yang terus mengguyur, keputusan sulit mendorong Budi untuk pergi. Ia tidak memikirkan seberapa jauh jarak yang harus ditempuh, atau seberapa berat langkah yang harus diambil, yang ia inginkan hanyalah melarikan diri. Saat Budi melangkah pergi, Anton, sahabat keluarga yang selalu ada di samping Lestari dan Budi sejak kecil, merasakan kerinduan mendalam akan pesan ibunya. Cinta sejati adalah pengorbanan, begitu ingatnya. Dalam teriknya hujan, Anton berlari mengejar Budi, tak ingin sahabatnya terjerumus ke dalam jurang kesedihan yang lebih dalam. Ketika mereka bertemu di tengah jalan yang basah kuyup, Anton menatap Budi dengan intens. "Kenapa kau pergi, Budi?" "Kebahagiaan bukanlah dengan melarikan diri," ujarnya penuh harapan. Budi terdiam, emosinya bergejolak, menyimpan rasa sakit dan kerinduan akan ibunya. "Aku ingin bebas, Anton. Hidup ini berat. Kenapa harus terus bertahan dalam penderitaan ini?" Jawabnya, suaranya nyaris tenggelam bersama hingar air hujan. Sebagai angin bertiup, Anton mengingatkan bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan. "Lihatlah sekelilingmu, Budi. Kita bukan satu-satunya di sini. Banyak yang cinta dan siap membantu kita melalui masa sulit ini." Perlahan, Budi mulai teringat akan pengorbanan Lestari, senyum hangatnya dan kerinduan yang bergetar di dalam hatinya. "Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Anton, Budi berkumpul dengan ingatan masa-masa hangat ketika bersama ibunya. Dalam ketegangan yang menyelimuti malam itu, ia harus memilih, melangkah pergi tanpa arah atau kembali kepada pelukan ibunya yang selalu mengharapkan kebahagiaan. Hujan semakin reda, namun di dalam hatinya, pertempuran tak kunjung usai. Dapatkah Budi mendengar panggilan hatinya? Apakah ia akan kembali kepada Lestari dan mengobati luka yang teramat dalam di hati mereka? Ketegangan menggantung, menunggu kepastian di langkah berikutnya. Budi berdiri di tengah jalan, mengawasi aliran air hujan yang membentuk genangan. Suara deras air memukul aspal menggambarkan perasaan hatinya yang terombang-ambing. Setiap detiknya terasa seolah dunia di sekitarnya berputar lebih cepat. Di satu sisi, ia merindukan kebebasan, tetapi di sisi lain, wajah ibunya, Lestari, selalu menghantui pikirannya. Anton, dengan tatapan penuh harapan, menggenggam lengan Budi. "Kau tidak bisa pergi begitu saja, Budi. Apa kita tidak bisa mencoba mencari jalan keluar bersama?" Rayunya, suaranya tegas namun lembut,
mengingatkan Budi akan kawan sejatinya yang selalu ada, tak peduli keadaan. Budi merapatkan bibirnya, berpikir. Harapan dan rasa sakit bertarung dalam hatinya. Ia ingat betapa susah payahnya Lestari membesarkannya, bekerja siang malam demi kebutuhan mereka. Menatap hujan yang menuturkan kesedihan, Budi merasakan jiwanya bergetar. Dia tahu harus ada pilihan, satu yang mungkin mengubah segalanya. Mungkin aku bisa kembali, gumamnya pelan, namun cukup lantang untuk didengar Anton. Ya, itu keputusan yang tepat, seru Anton, wajahnya menyiratkan kegembiraan. Kita akan lakukan ini bersama. Kami bisa membicarakannya, dan siapa tahu, mungkin ibumu bisa menunjukkan jalan. Dengan gemetar, Budi membalikkan badannya, menatap jalan pulang. Langit yang gelap mengancam, tetapi secercah harapan menyinari hatinya. Ketika mereka berlari kembali, Budi merasakan detak jantung yang lebih berirama, seolah sebuah lagu baru dihidupkan di relung hatinya. Di rumah, Lestari tengah berada di dapur, menyendok nasi goreng dengan penuh perhatian. Aroma bawang dan rempah menyebar, mengundang rasa lapar sekaligus kesedihan yang tidak pernah padam dalam pikiran individu. Dia sepenuhnya larut dalam pekerjaannya, tidak menyadari bahwa putranya yang hilang kini sedang dalam perjalanan pulang. Ketika mereka tiba, Budi memandang pintu rumah yang seringkali menjadi pelabuhan hatinya. Senyum Lestari melintasi pikirannya, menyadarkannya bahwa cinta yang tak pernah pudar, meskipun dalam kesusahan. Anton menggedor pintu dengan penuh harap. "Bu, kami kembali," teriaknya, suaranya penuh merdu sebagai harapan baru. Lestari membuka pintu, dan wajahnya terkejut saat melihat Budi berdiri di samping Anton. Air mata kebahagiaan memantulkan harapan dan kesedihan di matanya. Budi suaranya bergetar. Budi merasa napasnya tercekat ketika melihat wajah ibunya yang penuh kasih dan kerinduan. Dalam sekejap, ia berlari ke pelukannya. Di saat itu, semua masalah dan rasa sakit seakan terhapus dengan kehangatan yang selalu ada dalam pelukan Lestari. "Tapi Budi, mana yang kau cari sebenarnya?" Lestari bertanya, sedikit penasaran, namun ada keraguan dalam suaranya. Leher Budi terasa kaku. Ia ingin mengungkapkan semua rasa sakit, rasa ingin tahunya, impian serta ketakutannya, tetapi kata-kata terhenti di bibir. Dalam dirinya, masih ada ketegangan yang terpendam. Apakah ia mampu memenuhi harapan ibunya? Apakah ia telah membuat pilihan yang benar? Air mata mengalir di pipinya, dan saat itu, semua rasa sakit, harapan, pengorbanan berbaur dalam kesunyian malam. "Saya akan menjelaskan," jawab Budi, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, sebuah suara keras terdengar dari luar rumah. Suara tersebut menyadarkan mereka akan kenyataan di luar sana, sesuatu yang datang menghampiri, entah dengan maksud baik atau buruk. Mereka tak bisa mengabaikan panggilan itu. Di antara harapan dan ketakutan, mereka harus menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang menunggu di luar pintu ini? Budi menatap Lestari, matanya bertanya. Ia merasa dunia di sekelilingnya melambat, suara hujan seolah berganti dengan detakan jantungnya sendiri. Anton, yang berdiri di sebelahnya, merasakan ketegangan itu dan ingin memberikan dukungan. Namun, kekhawatiran menggelayuti pikirannya, ada yang salah, ada sesuatu yang lebih besar yang mungkin datang bersama suara yang menghantar itu. "Bu, tunggu." Budi tergegas meraih tangan ibunya, merasakan kedinginan yang menyentuh kulitnya. Ia belum siap untuk menjelaskan semua yang telah terjadi, tetapi hatinya berbisik bahwa kondisi ini wajib dihadapi bersama. Lestari menatap anaknya, wajahnya menyiratkan ketidakpastian. Suaranya kembali memecah keheningan. "Budi, apa yang kau alami? Kenapa kau pergi?" Budi ingin lurus ke depan,
tapi kata-katanya seperti terjebak di tenggorokannya. Ia ingat semua kehilangan, keberangkatan yang tidak bisa ia jelaskan. Kenangan akan kehidupan yang terbagi antara harapan dan kekecewaan. Aku hanya butuh waktu, Bu, katanya, suaranya hampir tidak terdengar, seolah di luar, hujan semakin deras, menambah ketegangan yang terus meluas. Lestari memajukan sedikit wajahnya, dan Budi merasa seakan dunia terhenti. Sebuah bisikan dari luar rumah semakin mendekat. Suara itu menakutkan sekaligus misterius. Berapa kali mereka harus menghadapi situasi ini? Berapa banyak lagi rasa sakit yang harus disimpan dalam hati? Anton mendorong pintu sedikit lebih terbuka. Kita perlu melihat, ucapnya berani. Budi mengangguk pelan, merasakan kekuatan dari sahabatnya. Mereka perlahan mengintip keluar. Suasana malam yang gelap terguncang oleh kilatan cahaya yang terang, mobil. Tidak, bukan sembarang mobil, tetapi SUV yang tampak mahal dan mengintimidasi. Kedua pemuda itu bertukar pandang, mereka tahu sesuatu yang berbahaya mungkin mendekat. Lestari merasakan ketegangan di udara, melangkah mundur dan berkata, "Budi, kita harus masuk, jangan dekat-dekat." Namun, rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takutnya. Budi bisa merasakan aroma ketidakpastian. Hingga kabut ketakutan menggelayuti benaknya. Bayangan orang-orang di dalam mobil itu tampak berbicara. Suara mereka samar namun mengandung nada serius. Dari dalam mobil, pintu terbuka dan 3 orang keluar, wajah mereka tertutup oleh jaket hitam. Jantung Budi berdegup kencang. Siapa mereka? Tanyanya pada Anton. Saya tidak tahu, jawab Anton, suara semakin menurun. Tetapi, sepertinya mereka tidak mencari hal yang baik. Lestari mulai meraba-raba, mencari cara untuk melindungi anaknya. Kita bisa pergi mobil, pikirnya. Momen ini merupakan pilihan yang tidak bisa ditarik kembali. Mereka harus berbuat sesuatu, entah apapun itu. Budi, yang merasa tertekan, berusaha menghimpun keberanian. Kita tidak bisa bersembunyi selamanya, Bu. Kita harus menghadapi ini. Tanpa menunggu jawaban, dia melangkahkan kaki menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti melawan arus, suara derap sepatu mendekat. Budi bisa melihat sosok-sosok yang mendekatinya, wajah-wajah samar yang membawa misteri dan rasa takut. Budi, jangan. Kembali. Teriak Anton, tetapi Budi menolak menyalahkan penyesalan. Stop. Suara tegas meluncur dari arah mereka. Budi terdiam. Suara itu sangat familiar. Apakah dia? Dapatkah Budi menemukan kekuatan untuk menghadapi masa lalu yang menyakitkan? Dan siapa sebenarnya sosok misterius yang mendekat itu? Pertanyaan itu membuat adrenalin Budi berdesir. Keputusan kini ada di tangannya. Budi berhenti, tubuhnya membeku. Hatinya terasa seperti ditarik kembali ke masa lalu. Suara itu, meskipun datang dalam bentuk yang tak terduga, berhasil mengangkat kenangan yang selama ini tersimpan rapat. Ketika sosok itu melangkah lebih dekat, cahaya dari mobil menyoroti wajahnya, dan Budi langsung mengenali sosok itu. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Rani, bisik Budi, hampir tak percaya. Sosok yang dikenal sebagai Rani, teman masa kecilnya, berdiri di sana dengan ekspresi serius. Ada ketegangan di antara mereka, seolah waktu telah memisahkan mereka dan kini, setelah sekian lama, kembali bersinggungan dalam situasi yang begitu menegangkan. Budi, kita tidak punya banyak waktu. Mereka mencari kamu. Rani berbicara cepat, matanya melirik ke arah Lestari dan Anton. Budi merasa campur aduk.
Rani adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia besar yang disimpannya. Mengapa sekarang, di tengah hujan dan ancaman? Apa yang telah terjadi? Rani melanjutkan, aku bisa menjelaskan, tapi kita harus pergi sekarang. Lestari, yang tidak mengerti, mendekat. Rani, apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka mencari Budi? Dengan nada tegas, Rani menjelaskan, ini bukan waktu untuk bertanya. Mereka tidak main-main. Kita harus membuat Budi aman. Anton meneguk ludah. Rasa takut mulai menggigitnya. Kita harus mencari tempat yang aman. Biarkan Budi pergi bersamamu, Rani, ujarnya, meskipun hatinya menolak perpisahan. Budi melihat Lestari, matanya penuh keraguan. Tapi, Bu, aku tidak ingin pergi. Ini rumah kita. Suara derap langkah mendekat semakin mengganggu pikiran Budi. Mereka sudah hampir di sini. Jerit Rani, seraya mencoba menarik Budi dari tempatnya berdiri. Akhirnya, dengan tekad yang mengikat, Budi membuang semua keraguan dan mengangguk. Aku akan pergi, Bu. Kami akan aman. Air mata Lestari mengalir. Tapi Budi, aku tidak ingin kehilangan kamu lagi. Budi meraih tangan ibunya, memberikan satu pelukan terakhir dengan lembut. Aku akan kembali, Bu. Aku janji. Sambil mencomot harapan dari dalam hati, Budi melangkah meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Dengan Rani dan Anton di sampingnya, mereka berlari menjauh dari rumah di tengah hujan yang menggempakan. Setiap detik terasa seperti langkah menuju ketidakpastian, tetapi Budi tahu ia harus melangkah dengan berani. Kemana kita pergi? Tanya Anton, suaranya tertahan karena rasa panik. Ke tempat aman, di mana mereka tidak akan menemukan kita, jawab Rani, berusaha tenang meskipun nada suaranya terdengar bingung. Kau ingat rumah di pinggir desa, Budi? Keluarga itu bisa membantu kita. Budi ingin bertanya lebih lanjut, tetapi suara langkah dan kendaraan yang datang semakin dekat, membuat dirinya terpaksa bergerak cepat. Pikirannya berkecamuk. Apa yang akan mereka hadapi di tempat penyembunyian itu? Apakah benar mereka bisa merasa aman di sana? Mereka berlari, langkah-langkah berdetak di genangan air. Hujan masih mengguyur, tetapi tekad Budi semakin menguat. Di balik semua ketakutan dan keraguan, ada harapan perlahan tumbuh. Setelah beberapa menit berlari, mereka tiba di sebuah rumah tua yang terlihat sepi. Rani mengetuk pintu dengan ragu. Budi bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok tua dengan wajah keriput, merekam dalam benak Budi bahwa ini adalah tempat keberuntungan yang dia harapkan. Namun, saat sosok itu menatap mereka, ada sesuatu dalam pandangan itu yang membuat Budi merasa tegang. Ada apa ini? Kenapa kamu semua dalam keadaan seperti ini? Suara pria tua itu bergetar, penuh rasa ingin tahu. Dan saat mereka menjelaskan, bayangan di luar rumah mulai bergerak. Siapakah mereka dan apa yang mereka inginkan? Kepanikan kembali mengingatkannya. Dalam kerumunan pertanyaan yang tak terjawab, Budi tahu, momentumnya menuju kebenaran tak terelakkan sudah dekat. Apa yang akan terungkap? Pria tua itu menatap Budi, Rani, dan Anton dengan tatapan tajam. Ada kehangatan di matanya, tapi juga kekhawatiran. Masuklah, cepat, katanya, membuka pintu lebih lebar. Dalam sekejap, mereka melangkah masuk, mendapati suasana dalam rumah yang remang-remang dan sedikit bau lembab. Rani dan Anton berada di sebelah Budi. Hujan di luar memecah keheningan, membentuk ritme yang menakutkan. Budi merasa dadanya berdebar. Siapa yang sedang mencari kita?
Tanyanya, suara penuh ketidakpastian. Orang-orang yang kamu tidak ingin bertemu, jawab Rani, suaranya bergetar. Mereka tahu sesuatu yang tidak seharusnya mereka ketahui. Pria tua itu menyuruh mereka duduk di kursi tua yang terbata. Namaku Pak Marjo. Ceritakan semuanya. Aku akan membantu kalian, katanya dengan tegas. Budi merasa seperti ada beban berat di dadanya. Aku tidak tahu di mana harus mulai, kata Budi, suaranya meragu. Tapi melihat wajah-wajah cemas Anton dan Rani, ia tahu ia harus berbicara. Mereka menceritakan semuanya. Tentang rahasia yang berputar di sekeliling keluarganya, bagaimana ia terperangkap dalam masalah yang jauh lebih besar dari dirinya, dan keterlibatannya dengan orang-orang berbahaya yang selama ini hanya ia kenal dari rumor. Ketika cerita itu mengalir, Budi melihat mata Pak Marjo menyipit. Jadi, berurat pada konflik lama antara keluargamu dan orang-orang itu. Sangat berbahaya, ucap Pak Marjo sambil mengernyitkan dahi. Kau harus menghindar dari mereka. Mereka tidak akan mundur tanpa perlawanan. Air mata mulai menggenang di sudut mata Rani. Aku tidak ingin kehilangan Budi. Ini semua salahku. Jika aku tidak menemukan dia di malam ini, jangan menyalahkan diri sendiri. Rani, potong Anton. Kita semua berada di dalam ini bersama. Kita harus berpikir pada langkah selanjutnya. Di luar, suara kendaraan berhenti. Budi bisa mendengar pintu mobil terbanting. Jantungnya berdegup semakin kencang. Itu mereka. Mereka sudah menemukan kita. Bisiknya, kebingungan menghadang langkahnya. Pak Marjo berdiri, gerakannya tenang. Satu-satunya cara untuk selamat adalah bersembunyi dan berpura-pura tidak di sini. Ia melangkah ke arah pintu belakang, menunjukkan lorong sempit yang terlihat sebagai jalan keluar. Mari cepat. Perintahnya. Mereka semua bergegas mengikuti, meskipun Budi merasa ragu. Tapi bagaimana dengan Anda, Pak? Tanyanya dengan suara parau. Jangan khawatirkan aku. Mereka sudah lama datang ke sini. Yang penting adalah kalian. Pak Marjo tersenyum lembut, berusaha memberikan ketenangan di tengah kekacauan. Setiap langkah terasa seperti detakan waktu, seolah dunia di sekitar mereka bergerak sangat cepat. Budi merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang bermain di balik semua ini. Namun, saat itu pikirannya hanya tertuju pada satu hal, melindungi orang-orang yang dicintainya. Mereka melangkah ke lorong gelap, dan rasa takut semakin menghinggapi Budi. Suara langkah di luar semakin riuh. Suatu saat, mereka bisa saja terjebak dalam situasi yang tak terduga. Dalam ingatannya, bayangan rumahnya menggambarkan semua kenangan indah, membuat hatinya terjepit oleh rasa sedih. Mengapa semua ini harus terjadi? Gumam Budi, penuh desah kesakitan. Ia ingin mengerti, ingin tahu kebenaran tentang keluarganya. Tapi di saat yang sama, rasa takut telah merobek harapannya. Mendengar suaranya yang gentar, Rani meraih tangannya. Kita akan keluar dari sini, Budi. Kita akan menemukan jalan. Kata-katanya memberi sedikit harapan, tetapi rasa kampuh di hati Budi sulit untuk dihilangkan. Seakan menjawab keraguannya, suara teriakan di luar menghentakkan. Mereka sudah masuk. Cari mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Ketidakpastian semakin memuncak di dalam diri Budi, dan saat pintu lorong di belakangnya mendadak bergetar, ia tahu mereka tidak punya banyak waktu lagi. Dalam hati, ia berjanji. Ia harus menemukan kebenaran. Apa yang benar-benar terjadi pada keluarganya? Dengan perasaan campur aduk, langkah mereka terus maju, meski ada bayang-bayang ancaman yang mengintai di depan. Saat itulah, Budi menyadari satu hal.
Dalam kegelapan muncul harapan, dalam ketakutan akan ada keberanian. Dan kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya akan terungkap. Apakah siap menantang semua konsekuensinya? Setiap detak langkah terasa semakin berat. Budi dan teman-temannya bergerak dengan cepat, namun di dalam lorong sempit yang gelap, ketakutan membayangi setiap keputusan yang mereka ambil. Budi menatap ke depan, berharap cahaya terang menanti di ujung jalan. Rani menggenggam tangannya erat-erat, dan itu memberinya sedikit kekuatan. Budi, kita harus tenang, Anton berbisik, mengamati kondisi sekitar. Suaranya tenang, tetapi Budi bisa merasakan ketegangan yang mengalir dalam nada bicaranya. Kita sudah melewati banyak hal, kita pasti bisa melewati ini. Mereka terus melangkah, sementara suara gaduh di luar semakin mendekat. Budi mencuri pandang ke belakang, bayangan kendaraan dan sosok-sosok hitam berkeliaran di luar rumah. Sudah jelas, mereka pasti sedang mencari. Setiap teriakan dan langkah kaki yang menghantam tanah membuat jantung Budi berdetak tidak beraturan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Rani. Suaranya menyiratkan kecemasan yang sama mendalamnya dengan apa yang dialami Budi. Di akhir lorong ini, ada pintu yang mungkin bisa kita gunakan untuk keluar, jawab Pak Marjo sambil terus membuka jalan. Tapi kita harus cepat. Budi merasakan tangannya yang masih tergenggam oleh Rani sedikit bergetar. Ia tahu, bukan hanya nyawa mereka yang terancam, ini adalah pertarungan untuk masa depan mereka. Kebenaran yang ia cari terasa seperti bayangannya menghindar, dan ia tidak bisa membiarkan ketidakpastian ini menghalanginya. Ketika mereka sampai di ujung lorong, sebuah pintu tua muncul di hadapan mereka. Pak Marjo mendorongnya dengan lembut, dan suara kayu berderit seakan menantang mereka. Di luar, Budi mendengar derap langkah yang semakin dekat. Cepat! Masuk! Pak Marjo mendesak, wajahnya menunjukkan keinginan untuk melindungi mereka. Mereka melangkah keluar, menemukan diri mereka di halaman belakang yang sepi. Hujan masih mengguyur deras, meniupkan angin dingin yang membuat tulang bergetar. Budi melihat sekeliling untuk mengamati kemungkinan untuk sembunyi, kemudian menatap Pak Marjo. Mau kemana kita bisa pergi? Ke arah hutan di belakang, jawab Pak Marjo, menyusuri pinggiran. Kita bisa bersembunyi di sana sampai situasi tenang. Rani mengangguk, tetapi Budi bisa merasakan ketidakpastian mengisi udara di antara mereka. Hatinya bergejolak antara keinginan untuk melindungi Rani dan Anton, dan juga rasa ingin tahunya tentang apa yang telah mengancam hidup mereka. Hatinya berlomba-lomba, tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka mulai bergerak menjauh, secepat mungkin, sambil bersembunyi dari pandangan. Namun, tak jauh dari mereka, suara teriakan semakin membesar. Mereka di sekitar sini. Ayo cari. Budi menahan napas, mendengarkan setiap suara yang mendekat. Rasa takutnya bercampur aduk dengan semangat keberanian. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang keluarganya lagi. Ia harus menggali apa yang tepat dan apa yang salah. Mari kita terus bergerak. Seru Anton, mencoba memotivasi yang lain. Kita bisa keluar dari sini, Budi. Kita harus berjuang. Perasaan beraninya mulai menyusut ketika mereka mulai mendengar suara kendaraan mendekat. Dalam hati Budi, ia bertanya-tanya, apakah mereka akan mendapatkan kesempatan untuk menemukan kebenaran? Ketika langkah mereka semakin mendalam di antara pepohonan yang lebat, Budi merasakan harapan menyelusup dalam kepanikan. Mengingat semua kenangan sederhana yang ingin ia jaga. Namun, saat pandangannya tertuju pada Rani yang terlihat semakin cemas, satu pertanyaan muncul di pikirannya. Jika mereka berhasil melarikan diri, apakah kebenaran akan tetap menggantung di atas mereka seperti bayangan?
Budi dengan segala kekuatan yang ada dalam dirinya merasakan perjalanan ini baru saja dimulai. Rintangan mungkin banyak, tetapi ada satu hal yang pasti. Dia akan berjuang untuk mendapatkan jawabannya, bahkan jika harus berhadapan dengan semua yang selama ini ia hindari. Dan dalam hatinya, ia tahu kebenaran tak akan pernah bisa menunggu terlalu lama. Hutan terasa semakin gelap, dedaunan rimbun menutupi cahaya harapan yang coba mereka cari. Budi dan temannya terus berlari, mendengarkan suara derap langkah di belakang mereka semakin mendekat. Setiap detak napas terasa membebani, mereka berjuang melawan ketakutan yang merayap dalam hati. Satu lagi tikungan, kita mungkin bisa bersembunyi di bawah pohon besar itu, bisik Pak Marjo, menunjuk ke arah pohon tua yang menjulang tinggi di sisi kanan. Budi melihat batang pohon yang penuh dengan akar dan cabang tersebut, seolah-olah memanggil mereka untuk datang. Mereka bergerak cepat, menyusup di antara semak-semak, menyembunyikan diri di balik akar pohon. Hujan semakin deras, menjadi teman setia yang menutupi suara langkah kaki mereka. Namun, suara gaduh dari arah belakang tetap menempel di telinga Budi. Dia bisa merasakan ketegangan yang mengalir di antara mereka, keinginan untuk tetap aman bercampur dengan kecemasan yang tak henti-hentinya bertanya. Budi, apakah kau berpikir kita bisa benar-benar menemukan kebenaran? Rani tiba-tiba berbisik, matanya berkilau meski basah terkena hujan. Pertanyaan itu melukai jiwanya. Ia tidak ingin memberikan harapan palsu. Aku rasa kita harus berusaha mencarinya. Kebenaran itu penting. Kita tidak bisa terus bersembunyi selamanya, jawab Budi dengan suara tidak pasti, berharap bisa meyakinkan dirinya sendiri. Hening menyelimuti mereka sejenak, hanya suara hujan yang mengguyur. Pak Marjo menatap mereka, lalu berkata, kita harus bersiap-siap jika mereka datang mendekat. Kita harus berani menghadapi mereka jika kita ingin tahu siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Budi mengangguk, merasakan semangat layu dalam diri. Namun, ada sisi lain dari dirinya yang bangkit. Menyadari bahwa tanpa perjuangan, mereka takkan pernah menemukan jawabannya. Dalam keremangan itu, ia melihat cahaya harapan menyentuh jauh di lubuk hatinya. Tiba-tiba, suara kendaraan berhenti tidak jauh dari tempat mereka. Budi bisa mendengar suara orang-orang keluar, gerakan yang tak asing lagi. Periksa di sekitar sini. Jangan biarkan mereka lolos. Teriak salah satu sosok dengan suara serak yang membuat bulu kuduknya berdiri. Budi menggenggam tangan Rani, menyalurkan semangat agar tetap kuat. Di saat-saat genting ini, ia mengingat betapa berartinya mereka satu sama lain. Jika kita harus melawan, kita harus bersama, Anton berbisik, menatap wajah mereka dengan tekad. Saat suara langkah kaki semakin mendekat, kekhawatiran Budi mendebarkan. Apakah ini saatnya mereka menghadapi kenyataan? Ketika bayangan-bayangan itu ditemukan, apa yang bisa mereka katakan untuk melindungi diri? Tiba-tiba, Budi merasa terjebak dalam ketidakpastian yang menyakitkan. Dengan satu napas dalam, ia membulatkan tekad. Kita tidak hanya akan bersembunyi selamanya. Kita tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang kegelapan, kita harus mengambil langkah berani. Namun, saat itu juga, Budi menyadari bahwa semua hal yang dihadapinya menjadi lebih rumit dari yang ia bayangkan. Apa yang akan terjadi jika mereka berhasil menemukan kebenaran? Apakah mereka benar-benar siap untuk menerima apapun yang mungkin terungkap? Di saat itu, Budi melihat sosok-sosok yang mendekat, bayangan di tengah hujan yang menempel di dalam ingatannya. Jantungnya berdegup kencang, setiap ketukan terasa seperti panggilan untuk bertindak. Segala ketakutan, keraguan, dan harapan menyatu dalam satu detak jantung, dan di tengah kepanikan itu, satu pemikiran mendalam muncul. Apa yang terjadi jika jawaban yang mereka cari tak seperti yang mereka harapkan?
Budi merasakan ketakutannya melilit lebih dalam. Ketika bayangan itu semakin mendekat dan harapan terasa semakin pudar, satu pertanyaan kembali menggelayuti pikiran Budi. Apakah mereka dapat menghadapi kebenaran dan menjadi lebih kuat, atau akan tenggelam dalam kegelapan yang mereka hindari selama ini? Suara langkah kaki semakin jelas terdengar, menyusup ke dalam kesunyian malam yang dingin. Budi bisa melihat sosok-sosok berbaju gelap itu bergerak lincah, mata mereka berkilauan dalam kegelapan. Rani di sebelahnya tampak tegang. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah berusaha mengumpulkan keberanian. Budi, kita bisa mencari jalan lain, Rani berbisik pelan, matanya tak pernah lepas dari bayangan di depan mereka. Tapi kemana kita bisa pergi? Jawab Budi dengan suara rendah. Rasanya tidak ada tempat yang aman lagi. Kita harus ambil risiko ini. Ia merasa semangatnya mulai menguap, seolah hujan yang terus deras mengguyur tubuhnya. Pak Marjo menatap mereka dengan serius. Kita harus memikirkan setiap langkah dengan hati-hati. Ketika mereka mendekat, kita tidak punya pilihan lain selain menghadapi mereka, tegasnya, berusaha menunjukkan kepemimpinan dalam situasi yang sangat menegangkan. Sementara itu, suara kendaraan di belakang mereka semakin mereda, seolah-olah para pengejar mereka kehilangan jejak. Dalam keheningan yang mencekam ini, Budi merasakan harapan mulai tumbuh. Apa mungkin mereka bisa lolos? Tetapi saat itu, gerakan-gerakan kecil di balik semak-semak menarik perhatian mereka. Budi dan Rani saling berpandangan, lalu secara berbarengan memandang ke arah suara. Di dalam kegelapan, mereka melihat sosok lain muncul, hanya siluet, tidak jelas terlihat, tapi gerakannya penuh percaya diri. Siapa itu? Bisik Anton, wajahnya penuh curiga. Mungkin itu, kata Budi, sebelum suara lain memecah kesunyian, kami ada di sini untuk membantu kalian. Sosok itu mendekat, dan saat hujan sedikit reda, wajahnya mulai terlihat. Dikenal Budi. Dia adalah Arman, teman lama dari sekolah, yang sekarang berprofesi sebagai pengacara. Budi tak bisa mempercayai matanya. Kenapa Arman berada di sini, di tengah hutan, dalam keadaan seperti ini? Arman? Budi mengerjapkan matanya, tidak percaya. Cepat, ikut aku. Mereka tidak jauh dari sini. Arman berbisik, dan tanpa menunggu jawaban, dia melangkah nyelusup cepat ke dalam hutan. Budi pribadi merasa ragu apakah mereka bisa mempercayai Arman, namun suara langkah orang-orang di belakang mereka mengingatkan Budi pada keadaan darurat. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Ayo! Seru Budi, menggerakkan Rani dan Anton untuk mengikuti Arman. Mereka berlari, melawan arus hujan yang lebih kencang. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi semangat untuk menemukan jalan keluar memberikan tenaga ekstra. Budi menilai Arman yang di depannya. Apa yang membuatnya tiba-tiba muncul di saat yang paling tidak terduga ini? Misi apa yang ia miliki? Ketika mereka semakin mendalam ke dalam hutan, Budi teringat saat-saat indah di sekolah dengan Arman. Kini, mengapa mereka harus bertemu dalam situasi berbahaya seperti ini? Melihat ke belakang, suara langkah semakin menghilang, tetapi jantungnya tetap berdegup kencang. Hujan perlahan mulai mereda, memberi ruang bagi ketenangan di tengah teror. Tetapi apakah ketenangan ini bertahan? Apa yang sebenarnya kau tahu, Arman? Budi bertanya dengan suara yang penuh ketegangan. Dia ingin tahu kenapa sahabatnya bisa muncul dan apa yang sebenarnya terjadi. Budi, aku akan menjelaskan semuanya nanti. Yang penting sekarang, kita harus pergi jauh dari sini, jawab Arman dengan nada datar namun tegas. Satu patah kata yang membawa semangat, tapi ada sesuatu yang menyimpan misteri. Air hujan masih membasahi wajahnya, mendorong Budi merasakan ketidakpastian.
Ketika mereka berbalik dan melanjutkan perjalanan, satu pemikiran membekas dalam benaknya, akan ketemu apa mereka di ujung perjalanan ini? Pertanyaan itu membuat semangat bertanya lagi. Apakah semua ini hanya petunjuk dari kegelapan yang menghantui mereka selama ini? Saat itu juga, Budi merasakan ketegangan di jantungnya kembali menggeliat. Apa yang sudah menunggu di depan? Dan kebenaran apa yang sebenarnya ada di balik hijau kekelaman ini? Langkah-langkah mereka semakin mantap seiring Arman membimbing dengan cepat. Telinga Budi terus mendengar suara gemuruh di belakang mereka, seakan-akan menjadi pengingat yang menakutkan bahwa mereka masih dalam bahaya. Kegelapan menghimpit, setiap detak jantung terasa bising dalam kesepian malam. Kemana kita akan pergi, Arman? Tanya Rani, suaranya bergetar. Kata-katanya terkatup seperti embun yang tak dapat terserap bumi. Muncul rasa cemas di wajahnya, mencurahkan pikirannya yang gelisah. Ke tempat aman, jawab Arman singkat. Ada tempat pertemuan di ujung hutan ini. Relatif tidak terjangkau. Mari, cepat. Budi berusaha memahami situasi. Arman tampak tahu arah yang dituju, tetapi begitu banyak yang tidak dijelaskan. Kenapa dia bisa berada di sini? Apa semua ini ada hubungannya dengan rahasia yang mungkin Arman simpan? Tetapi saat ini, semua pertanyaan harus ditahan. Keamanan mereka lebih penting. Mereka terus berlari, menyusuri jalur yang dipenuhi ranting-ranting patah dan dedaunan basah. Tiba-tiba, Budi tersandung, jatuh menimpa tanah yang becek. Ia merasakan rasa perih di telapak tangannya dan langsung bangkit dengan cepat. Tidak ada waktu untuk berhenti. Seru Rani, tanpa berpaling ke belakang, pikiran Budi berlarian. Dia merasa ada suatu hal yang mereka hadapi bersama, lebih dari sekadar ketakutan. Dia melihat Arman menengok ke arah mereka dengan ekspresi serius. Apakah sahabatnya ini sedang memikul sesuatu yang lebih dalam? Akhirnya, mereka sampai di sebuah area kecil di antara pepohonan besar, di mana tanaman liar tumbuh bebas. Arman berhenti dan memandang ke sekeliling, seakan mencari sesuatu. Aku sudah pernah ke sini sebelumnya, kata Arman, dan suara napasnya berat. Namun itu tidak penting sekarang. Kita harus mencari tempat berlindung sebentar. Anton mengangguk, kesadaran bersama hadir di wajahnya. Apa kita akan baik-baik saja di sini? Tanyanya dengan cemas, seolah-olah setiap kata bisa menarik perhatian lawan mereka kembali. Arman mengalihkan pandangannya pada jalan setapak sempit yang menghilang lebih dalam ke dalam hutan. Kita tidak punya pilihan lain, jawabnya, nada suaranya menegaskan. Keputusannya mengalir, meski penuh keraguan di dalamnya. Saat mereka mencari tempat berlindung, Budi merasakan suasana di sekitar mereka berubah. Hawa dingin menyentuh kulitnya dan suara hutan berdesir pelan. Setiap bisikan angin menambah rasa tegang, menciptakan ketidakpastian yang lebih besar. Coba kita lihat ke depan, ada jejak kaki di sini, kata Rani, menunjuk ke tanah yang tergenang air. Budi merangkak sedikit lebih dekat, melihat jejak yang baru. Tapi itu terlihat jauh dari sini. Dia berusaha bersuara tanpa menampakkan rasa panik. Tidak peduli seberapa jauh, jika mereka datang, kita harus bersiap. Kita tidak bisa terus bersembunyi selamanya, Arman menjelaskan, matanya bersinar meski bulu kuduk Budi merinding. Situasi ini telah mengubah banyak hal di dalam diri mereka, kata-kata dijalin dengan ketakutan yang tidak terucapkan. Dalam keheningan yang mencekam itu, Budi mendengar suara tawa penuh dendam di kejauhan. Jantungnya seolah mau copot dari tempatnya. Dari tempat mereka berdiri, bayangan gelap mulai bergerak menghampiri. Sekumpulan sosok berbahaya, siap menantang mereka di hutan ini. Siapkan dirimu. Kita tidak bisa mundur,
bisik Arman, tetapi saat itu, bibir Budi terasa gemetar. Momen kebenaran telah tiba. Ketika dia menghadapi kenyataan, akankah mereka berhasil melawan? Apa yang sebenarnya Arman sembunyikan? Saat langkah-langkah itu mendekat, Budi berpikir tentang keputusan yang harus diambil. Dapatkah mereka bertahan? Di tengah ketahanan yang diuji, satu pertanyaan terlintas di benaknya, siapa yang akan terpaksa mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan mereka semua? Hujan turun lebat, namun ketegangan di udara semakin terasa. Budi, Rani, dan Anton bersembunyi di balik pepohonan, menatap sosok-sosok berbaju gelap yang mendekat. Jantungnya berdegup kencang, setiap detakan terasa seperti deru kuda perang yang menyerang. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu menghampiri, dan Budi tahu, saatnya untuk berhadapan dengan kebenaran yang selama ini ia hindari. Siapa mereka? Budi berbisik ragu. Rani menggenggam tangannya erat, memberikan rasa percaya yang sulit didapat. Kita hadapi saja. Anton bersuara, berusaha menampakkan keberanian walau hatinya bergetar. Saat sosok-sosok itu mendekat, Budi bisa melihat jelas wajah mereka. Ekspresi dingin dan wajah-wajah yang sama sekali tidak ramah. Kita harus siap, Budi. Arman mengingatkan, suara tegas namun mengandung kecemasan. Lebih baik kita melawan daripada hanya bersembunyi. Budi berteriak, menyalakan api keberanian. Rani dan Anton mengangguk, menyatu dengan semangat Budi. Jangan coba lari. Teriak salah satu sosok dari kerumunan, suaranya menggema di hutan. Budi merasa darahnya mengalir deras. Ketakutan melanda hatinya, tetapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus maju. Dalam kekacauan itu, ia tersadar, cinta dan perlindungan kepada sahabat dan keluarga lebih kuat daripada rasa takut. Sosok-sosok itu mulai menghampiri, dan dengan secepat kilat, Budi menarik napas dalam-dalam. Kita berjuang bersama-sama. Serunya dengan semangat. Mereka berlari, terjun ke dalam kerumunan sosok-sosok itu. Budi merasakan jari jemarinya menggenggam sesuatu yang pasti, siapapun dan apapun yang menghadang, hari ini mereka akan melawan. Suara teriakan dan langkah tergesa-gesa menyatu dalam satu melodi mencekam, dan saat itu, ada rasa kebersamaan yang menyatukan hatinya dengan Anton dan Rani. Budi berhadapan langsung dengan seorang pria pencari yang tampak marah. Dengan sigap, Budi menghindar, menerjang ke sisi, sambil jejak keluarganya mengalir dalam pikiran. Bukan hanya aku yang kamu cari, teriaknya. Keberanian meloncat dari dalam hati, seperti petir di tengah hujan. Kami tidak akan membiarkanmu membahayakan kami. Serangan bertubi-tubi dimulai. Anton mendorong seseorang dari belakang, sementara Rani melindungi Budi. Mereka bekerja sama, langkah mereka seperti tarian untuk bertahan hidup. Hujan membuat keadaan semakin sulit, tetapi di dalam hati mereka, tidak ada tempat untuk menyerah. Pak Marjo, yang melihat keributan dari jauh, melangkah maju, tidak terpengaruh oleh ketakutan yang menghantui anak-anak muda itu. Apa yang kalian inginkan? Suaranya keras, penuh wibawa. Kalian tidak punya hak mengganggu mereka. Pertemuan kedua belah pihak memunculkan ketegangan yang lebih dalam. Budi merasakan napasnya memburu, namun ada magnet harapan berputar di dalam jiwanya. Mereka tidak sendirian, ada orang yang siap membela kebenaran. Ini terjadi karena ulah keluargamu, Budi. Mereka yang memulai ini. Teriak pemimpin para pengancam, wajahnya penuh kebencian. Kejadian itu, semua kisah kelam tentang keluarganya, terbayang kembali dalam benak Budi. Seperti kilas balik, setiap kata menghancurkan rasa tenang yang sempat didapatnya. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Kini, Budi tahu, ia harus mengambil keputusan dengan cepat.
Jika kalian mau kebenaran, kemarilah, Budi berani melontarkan tantangan. Keberanian itu bersumber dari rasa sayangnya kepada ibunya dan sahabatnya. Bukan hanya aku yang terlibat. Kau harus berhadapan dengan kami jika kau mau menyelesaikan ini. Sosok-sosok itu tampak ragu, memasang wajah yang mencerminkan kebingungan. Di antara dorongan hati dan keraguan-raguan, sesuatu dari dalam diri mereka mulai pecah. Satu langkah tambahan, dan semuanya akan berujung buruk. Teriak salah satu dari mereka, suguhan rasa takut mengalir ke seluruh tubuh, tapi Pak Marjo tidak mundur. Kalian pikir dengan cara ini kalian bisa menghentikan mereka? Budi melihat sosok tua itu menunjukkan ketabahan. Anak-anak muda ini berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa terjerat kebencian masa lalu. Pikiran dan perasaan campur aduk dalam benak Budi. Disinilah tantangannya. Harapan dan ketakutan berbaur, dan di tepi jurang kehampaan, dia berdiri, menunggu jari jemarinya untuk mengambil keputusan akhir. Satu hal pasti hari ini, hidupnya tidak akan sama seperti sebelumnya. Budi sangat yakin, kebenaran harus terungkap dan nasib mereka ditentukan oleh keberanian untuk melawan. Budi, kita tunggu keputusanmu. Anton berteriak, semangatnya tetap menyala. Budi mengambil posisi, membuang semua keraguan. Aku tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Teriaknya, suara tegas menggema, bersatu di tengah hujan yang masih mengguyur. Ketika suara langkah kaki mendekat dan ketegangan memuncak, Budi merasakan bakat ketegasan dan kedamaian dalam jiwanya. Mereka akan menghadapi semua ini dan menyatu dalam perjalanan mencari kebenaran. Dalam keheningan yang genting itu, Budi yakin sinar harapan akan muncul meski terpisah dari kegelapan. Ketika suara langkah mendekat, dalam kegelapan yang menakutkan, janjinya pada ibu dan sahabatnya mereka akan berjuang bersama. Terukir dalam hati semua kebenaran akan terungkap pada akhirnya. Kini, saatnya menghadapi, saatnya melawan. Saatnya memulai perjalanan baru, hari esok yang akan membawa mereka keluar dari bayang-bayang ketakutan. Berlangganan segera ke channel untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.